separuh gini itu melayang. Melayang kira-kira ya 40 cm segini. Uang ini melayang segini, dengarkan, saya nggak bohong. Ya segini. Separuh uangnya itu melayang di udara. Rekan-rekan semuanya, salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, berkah, rahmat, dan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi sebelum saya melanjutkannya, untuk rekan-rekan yang belum subscribe, bisa subscribe, like, and share, karena semua itu gratis ya rekan-rekan, supaya channel kita bisa lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih. Ini saya akan melanjutkan lagi ya konten mengenai pengalaman saya dulu ya, waktu sekitar tahun 93, 94, waktu umur saya itu masih 21, 22 ya. Saya masih kuliah dulu, kuliah semester awal dulu. Dimana saya pada waktu itu dan berkelanjutan ya hingga sampai sekarang ya, itu saya dituntun oleh dan dituntun oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dari mulai saya masih muda hingga sekarang. Dan salah satu dari pengalaman itu akan saya ceritakan kepada rekan-rekan semua di rumah. Ini bukan bermaksud untuk pamer atau sombong, enggak, cuman ini yang perlu kita ketahui untuk kita ambil suatu pembelajaran, suatu kesimpulan dan suatu pembelajaran hidup gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi saya akan menceritakan dulu waktu umur saya 22 tahun ya, sekitar tahun 93, 94 itu. Beliau itu memberi tuntunan kepada saya setiap hari ya, dari pagi, sore, siang, bahkan tidak ada waktu gitu untuk saya, istilahnya untuk saya leren atau rehat sejenak, itu tidak ada. Terus setiap waktu saya sampai malam, bahkan sampai paginya lagi, terus menerus seperti itu. Itu berjalan sampai saya lulus kuliah gitu ya, terus setelah lulus kuliah baru ada jedanya gitu ya, ada jedanya, wejangan-wejangan dan tuntunan beliau itu ada jedanya. Dan waktu pendederan pertama beliau itu salah satu yang pengalaman yang tidak terlupakan ya, yang bagi saya itu sewaktu ini gini rekan-rekannya, saya cerita sewaktu beliau mengasih wejangan-wejangan yang banyak itu ya, wejangan-wejangan, terus kemudian pada akhirnya itu bertepatan dengan besoknya itu kira-kira 2 hari yang akan datang itu lebaran gitu ya. Itu lebaran ya, yang tahu sendiri kalau lebaran itu kan, saya dulu masih kuliah, banyak angpau gitu ya, banyak angpau ya, nggak banyak sih, pokoknya banyak angpau lah gitu. Nah itu 1 hari sebelum lebaran itu ya, kira-kira malam takbiran gitu ya, nggak salah takbiran ya, takbiran itu. Dan menjelang di waktu malam takbiran itu saya sudah diberikan suatu wejangan-wejangan yang banyak itu bukan dari beliau, dari Sunan Amangkurat I yang memberikan wejangan-wejangan, dan beliau memberikan isyarat bahwa nanti besok subuh, menjelang subuh nanti beliau Kanjeng Sunan Kalijogo akan rawuh, akan datang untuk menguji saya, untuk memberikan ujian bagi saya. Saya nggak tahu mengujinya itu dalam wujud yang bagaimana, dalam cara yang apa, saya juga belum tahu. Tapi intinya bahwa Yang Amangkurat I memberikan suatu wejangan bahwa besok akan diuji oleh Kanjeng Sunan Kalijogo gitu ya. Dan memang kemudian sekitar itu jam-jam setengah 6 gitu ya,
jam setengah 6 pagi itu saya disuruh untuk duduk di teras rumah. Kemudian saya duduk ya, sambil menunggu kedatangan beliau untuk datang. Saya duduk santai sambil ngopi, itu masalahnya kan pagi ya, tidak ada orang yang lewat, masih jam setengah 6 masih sepi. 1-2 orang lah yang lewat. Kemudian di situ saya sambil ngerokok gitu, sambil minum kopi, menunggu datangan beliau. Dan tiba-tiba ada suara dari depan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tapi ada suara ya, kulon won gitu ya, kulon won gitu, dan ini jelas sekali. Kemudian saya bersilahkan, monggo silahkan gitu ya, dan beliau datang. Tapi yang saya lihat bahwa pada waktu itu yang nampak itu seorang sepuh yang pakainya compang-camping gitu, yang pakainya kayak maaf ya, kayak pengemis gitu. Mungkin pada waktu itu saya sudah ngam ya, sudah merasakan ini beliau masih menyamar kan gitu. Beliau mungkin masih menyamar, dan kemudian beliau langsung to the point. Dia bertanya kepada saya, Den, gitu. Dia bertanya, Den, bolehkah saya minta sedekah uangnya gitu, atau dalam bahasa Jawa, Den, menapa kula kepareng nyuwun artonipun, ya gitu ya, kepada saya. Dan saya mengiyakan, nggih Bapak, kula kagungan arto nanging mboten kathah. Nah, kemudian translate-nya itu, iya Bapak, saya punya uang tapi saya nggak banyak, saya akan berikan semuanya, saya bilang begitu. Dan kemudian saya mengeluarkan uang yang saya punya di dompet itu, emang nggak banyak, itu angpau ya. Terus saya keluarkan begini teman-teman ya, ini contoh aja ya, ini bukan pamer tapi contoh aja ya, contoh. Nah, ini uang tuh saya taruh di meja ya, katakanlah ini uang ya, saya taruh di meja, ini katakanlah meja gitu ya. Nah gini, terus saya bilang sama beliau, oke yang monggo jenengan pendet sedoyo, atau silahkan yang diambil uang saya semuanya. Terus kemudian beliau menjawab, ikhlas Den, jenengan ikhlas, atau ikhlaskah kamu, dia bilang gitu sama saya, dan saya bilang ikhlas. Dan kemarin rekan-rekan ya, ini dengan mata kepala sendiri, dan saya nggak bohong sama sekali, ini saya bicara jujur apa adanya. Tapi kalau rekan-rekan percaya nggak percaya terserah ya, terserah. Saya nggak menginginkan Anda percaya dengan cerita saya juga, saya hanya cerita tentang pengalaman spiritual saya. Kemudian dengan mata kepala sendiri saya lihat itu uang separuhnya gini ya rekan-rekan ya, ya. Dan karena saya kaget kok uang bisa melayang, kemudian saya berpikirkan, saya kan juga belum rokok saya habis, maksud saya ambil satu lembar aja buat beli rokok gitu sama beliau. Dan kemudian uang itu turun sendiri, dengan sendirinya turun begini, pelan-pelan turun gitu. Dan itu nyata rekan-rekan, saya nggak bohong sama sekali, itu nyata. Dan kemudian beliau baru mengaku bahwa beliau adalah Kanjeng Sunan Kalijogo gitu kepada saya. Dan kemudian beliau memberikan wejangan-wejangan, tuntunan kepada saya, intinya bahwa memang beliau menguji saya pada waktu itu, menguji tentang keikhlasan dan sebagainya. Kemudian beliau memberikan petuah-petuah yang banyak juga, wejangan-wejangan tentang hidup, tentang semuanya lah ya, tentang hidup, tentang alam semesta dan semuanya, tentang kehidupan saya dan semuanya. Itu yang beliau sampaikan. Pernah juga saya dites, diuji ya dulu oleh beliau, jadi maki-maki itu di telinga sini.
beliau selalu memaki-maki saya dari habis maghrib sampai pagi, maki-maki. Kemudian dari sini juga maki-maki. Itu menguji saya itu, dia menguji apakah saya itu marah ataukah sabar gitu ya. Wah, dimaki-maki dengan bahasa hewan lah, banyak dimaki-maki gitu ya. Dengar dari sini terus, kalau nggak kuat bisa gila gitu. Kalau nggak kuat bisa gila gitu, karena maki-maki habis maghrib sampai pagi. Nah, guys, saya nggak tidur karena saya masih diuji. Saya tahu itu saya masih diuji seberapa jauh tingkat kesabaran saya pada waktu itu ya. Itu karena jadi kadang-kadang kan pasti juga bingung kenapa kok saya bisa dituntun oleh Kanjeng Sunan Kalijaga atau diwejang, atau bahkan mungkin beliau nampak kepada saya. Itu kan pasti rekan-rekan juga akan bertanya kenapa gitu ya. Ya karena saya masih salah satu dari cucunya ya, masih buyut. Nah itu yang makanya beliau juga selalu memberikan tuntunan hidup kepada saya. Ya diharapkan oleh beliau supaya saya menjadi orang yang baik ya, maksudnya kan seperti itu. Jadi orang yang baik dan sebagainya, karena memang yang namanya leluhur itu pasti akan selalu membimbing anak cucunya, tapi tidak semuanya. Yang dibimbing itu tidak semua, hanya yang dipilih gitu ya, hanya yang dipilih yang akan diberikan petunjuk, akan diberikan wejangan, bimbingan itu, tapi tidak semuanya. Entah nanti keberapa, atau anak keberapa, atau mungkin cucu yang keberapa yang akan dipilih, atau mungkin generasi keberapa nanti yang akan dipilih, itu hanya Tuhan yang tahu. Itu dari sedikit pengalaman saya. Ada juga beberapa pengalaman juga yang saya alami yang di luar logika, di luar nalar, yang tidak bisa dipikir dengan akal sehat. Ya nyampe ya, kalau dipikir dengan akal sehat, dengan nalar itu ya nggak nyampe. Tapi ya itu terjadi gitu ya. Nanti suatu saat akan saya buat lagi satu konten pengalaman spiritual saya yang saya alami, terutama pada waktu saya dituntun dan diwejang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari leluhur saya juga gitu ya. Jadi gini rekan-rekannya, jadi yang ada satu yang saya tekankan bahwa sebenarnya bahwa Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Kalijaga atau Jagal Abilowo ya atau nama-nama yang sudah dikenal, Raden Said dan sebagainya, beliau itu sebenarnya sejatinya itu adalah pejabat tinggi ya. Jadi di masa Majapahit terakhir itu dia masih memegang posisi sebagai pejabat tinggi atau menteri koordinator lapangan gitu ya, untuk bidang banyak, pendidikan spiritual, infrastruktur, pertanian, pembangunan, moral dan mental masyarakat, kebudayaan dan sebagainya ya. Jadi memang dia itu adalah pembimbing, penuntun dan pengayom dari masyarakat tanah Jawa dan seluruh Indonesia juga, tanah Nusantara ini seluruhnya. Nah, nama-nama beliau itu berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, itu tidak sama, tergantung dari masing-masing masyarakatnya dan menyebutnya ya. Jadi nggak sama. Jadi kalau disebutkan, jadi memang dari Wali Songo itu, mereka para Wali Songo itu akhirnya merangkul beliau supaya bagaimana supaya karena pada waktu itu kan keadaan itu sudah beda ya, karena sudah dalam posisi transisi di mana Islam Demak atau Kerajaan Demak Islam yang di backup oleh Wali Songo itu sudah menguasai seluruh tanah Jawa gitu. Jadi secara politis ya, akhirnya secara politis mau tidak mau beliau Sunan Kalijaga mau untuk istilahnya berkolaborasi lah dengan para Wali Songo, karena demi untuk keutuhan dari
masyarakat, bangsa dan negara ini. Jadi akhirnya Sunan Kalijogo juga menyatukan seluruh komponen masyarakat, jadi tidak memaksa ya, bagi mereka yang muslim juga dibina, bagi mereka yang masih memegang dari kepercayaan dari leluhur juga dibina, jadi dirangkul semuanya gitu ya, karena memang kondisinya politis itu sudah dikuasai oleh Demak Muslim pada waktu itu atau Islam pada waktu itu ya. Jadi mau tidak mau akhirnya Sunan Kalijogo membuat satu keputusan politik untuk merangkul semuanya supaya tidak terjadi satu perpecahan atau perang saudara, maksudnya seperti itu ya, maksudnya seperti itu. Oke gitu rekan-rekannya, sedikit cerita dari saya yang sedikit banyak kesimpulannya bahwa kita atau leluhur atau mbah atau kakek atau buyut-buyut kita itu masih mengawasi dan menjaga terutama anak-anak cucunya, keturunannya lah ya, keturunannya. Jika buyut kita itu adalah orang-orang yang mempunyai hati yang baik, mempunyai sikap yang baik, mempunyai perilaku yang baik, otomatis beliau nanti akan membimbing dan menuntun dari keturunannya. Ya nggak semua keturunannya, ya mungkin 1, 2 gitu ya yang dibimbing. Karena itu kodrati ya, kodrati bagian, salah satu bagian dari hukum alam semesta. Gitu aja rekan-rekannya, sedikit ulasan dari saya Jivan Suryo gitu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat malam, hayu rahayu.